Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimbar Misteri. Tentunya masih bersama saya Soraikun. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Menumbalkan Rumah Tangga Part 3. Tak berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam cerita. Selamat mendengarkan. Kau siapanya Mbah Waro? Tanya Mirna penasaran sembari menatap wajah Wisnu. Tidak perlu tahu, nikmati saja malam ini, malam kita berdua, bisik Wisnu sembari membelai rambut Mirna. Di tempat yang berbeda, Imran tampak gelisah menunggu kedatangan Mirna yang sejak tadi ia tunggu, karena Mirna tak kunjung pulang ke rumah. Sedangkan jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Beberapa kali Imran menghubungi Mirna, tapi ponsel Mirna tidak dapat dihubungi. Walaupun Imran masih merasa kesal kepada Mirna, tapi rasa khawatirnya melebihi itu. Ia tidak tahu Mirna pergi kemana, tapi batinnya berkata bahwa Mirna berada di rumah Mbah Waro. Imran ingin menyusul Mirna ke sana, tapi ia terkendala motornya mogok sejak tadi siang. Imran gelisah, takut terjadi sesuatu kepada sang istri. Ia lalu mencoba menghubungi temannya untuk meminjam sepeda motor untuk menyusul Mirna ke tempat Mbah Waro. Walaupun Mirna tidak pasti ada di sana, tapi tidak salahnya Imran mencoba mendatangi tempat Mbah Waro terlebih dahulu. Karena Imran sudah menghubungi dua karyawannya untuk menanyakan keberadaan Mirna, dan mereka berdua memberikan jawaban yang sama bahwa Mirna tidak ada di tempat mereka. Setelah berhasil mendapatkan motor pinjaman, Imran segera pergi ke rumah Mbah Waro yang terbilang lumayan jauh. Jalanan malam yang lenggang, Imran memacu dengan kecepatan tinggi membelah pekatnya malam. Malam yang dingin, Imran hanya mengenakan baju lengan pendek saja. Ia sudah tidak merasakan dingin lagi karena puncak kekhawatirannya kepada Mirna. Sesekali Imran mengusap air mata yang sejak tadi menetes, karena menyesal sudah membentak Mirna dengan keras, hingga membuat Mirna pergi dari rumah. Imran tampak berapi-api kala mengingat bahwa semua ini terjadi karena Mbah Waro. Dan Imran pun tak kalah kesal dan marah terhadap Iwan yang awal dari semua ini. Gigi Imran berkelatuk akibat kedinginan, ditambah dengan cuaca yang tidak mendukung dengan turunnya gerimis. Imran sangat takut Mirna sudah jauh terjun ke jurang yang salah karena mengikuti Mbah Waro tersebut. Sesekali Imran beristighfar sebagai penenang hatinya. Jauh di tempat yang berbeda, Mirna menceritakan semua tentang kondisinya. Wisnu yang menjadi pendengarnya sesekali memberikan saran. "Sudah jam berapa sekarang?" tanya Mirna. "Tenang, belum larut kok," jawab Wisnu sambil bercanda. Mirna lupa akan mengecek jam di ponselnya yang sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ia pun tidak merasa bahwa sudah lama mengobrol dengan Wisnu. Wisnu tak segan menggoda dan memuji Mirna. Mirna yang haus kasih sayang sangat terkagum-kagum akan rayuan Wisnu tersebut. Sebagai wanita, Mirna sangat senang berada di sisi pria tampan dan gagah, apalagi wajahnya yang ia sebut mirip dengan artis Indonesia favoritnya. "Terus terang saja, aku suka sekali melihat wajah cantikmu itu, apalagi kalau tersenyum," ucap Wisnu menggoda penuh damba. Mirna mendengarnya tampak malu-malu dan salah tingkah. "Apa benar ada harta gaib yang tertanam di dalam tanah milikmu?" tanya Wisnu kembali. "Iya benar, tahu dari mana?" tanya balik Mirna. "Diceritakan Mbah Waro ya?" sambung Mirna. Belum sempat Wisnu menjawab, Mirna langsung bisa menebaknya. Mirna kembali bercerita tentang harta gaib tersebut dan juga menceritakan tentang syarat agar bisa mendapatkannya. Wisnu menganggukkan kepalanya tanda mengerti, dan ia pun sesekali tersenyum aneh apabila memperhatikannya. "Terus gimana?
Mau tidak harta gaib itu? Tanya Wisnu. Mau, tapi berat sekali syaratnya, jawab Mirna. Waduh, sayang sekali kalau tidak diambil, ucap Wisnu sambil menyunggingkan sudut bibir. Ya mau gimana lagi dong Wis, jawab Mirna. Dengan perasaan yang campur aduk, Imran terus menyusuri jalanan malam yang sepi. Kini ia sudah memasuki pintu gerbang pedesaan yang akan mengantarkan ke tempat Mbah Waro. Masih jauh perjalanan Imran. Sesekali Imran melirik kanan kiri jalanan secara sekilas yang terdapat hutan dan kebun. Suara burung hantu sangat terdengar jelas di indera pendengaran Imran. Imran mencoba menahan diri untuk tidak penasaran dan melirik ke samping jalan yang gelap gulita. Ia takut melihat hal yang tidak diinginkan. Imran terus melaju memasuki pedalaman. Ia terus melirik impar bensinnya. Khawatir bensin tidak mencukupi dan habis di tengah jalan. Astagfirullah, teriak Imran langsung menghentikan kendaraannya. Imran terkejut, terdapat ular besar di tengah jalan. Ia berhenti sejenak untuk mempersilahkan ular terbesar untuk menyeberang. Untung saja sorot lampu motor Imran sangat terang. Kalau tidak, sedikit lagi ia bisa menabrak ular yang sedang menyeberang. Tidak henti-hentinya ia terus beristighfar. Ular panjang itu sudah separuh badannya menyeberang. Ia tidak melihat kepala ular itu karena sudah memasuki semak-semak di pinggir jalan. Keringat dingin membanjiri baju Imran. Ia mengembuskan nafas panjang. Setelah ular itu masuk ke dalam semak-semak, ia langsung memacu kendaraannya. Dan sebelum ia menengok ke samping kiri, tempat ular itu tersembunyi, tidak sengaja Imran melihat ada seseorang yang berdiri tidak jauh darinya, berpawakan seperti perempuan. Tapi ia tidak begitu jelas melihatnya, karena tidak ada penerangan sedikit pun. Imran begitu hafal dengan jalanan menuju Mbah Waro. Ia merasa sudah cukup lama memasuki pintu gerbang desa, tapi Imran belum melewati jalan yang berbatu. Ia merasa ada yang aneh. Imran terus melaju, tidak peduli lagi dengan sekitar yang sejak tadi selalu ada saja yang menampakkan diri. Jauh dari tempat yang berbeda, Mirna sudah mulai terpancing dengan ajakan Wisnu. Walaupun sudah Mirna tolak dengan halus dan akhirnya ia luluh juga. Ayolah sayang, jangan sungkan sama aku, ucap Wisnu sembari membelai rambut Mirna. Lalu mereka berdua mendekatkan wajahnya masing-masing. Dan terjadilah sebuah peristiwa pengkhianatan. Mirna sudah kewalahan menghadapi Wisnu yang sejak tadi selalu menunda untuk berhenti. Tapi Mirna juga sangat merasa puas atas adegan rancang Wisnu. Ia mampu membuat Mirna terpukau karena kegagahan dan kelihayan hingga membuat Mirna lupa akan segalanya. Cuaca yang sedang gerimis juga sangat berpihak pada dua insan yang sedang memadu kasih sejak tadi. Kau hebat sekali Wis, ucap Mirna. Kau juga hebat sayang, ayo sekali lagi, ajak Wisnu. Sudah ya Wis, aku sangat capek, kan sudah 2 kali, tolak Mirna menahan ngantuk. Sekali lagi ya sayang, pinta Wisnu sembari memeluk tubuh Mirna. Mirna menggelengkan kepalanya. Ia sudah sangat kecapean dan langsung tertidur pulas tanpa mengenakan pakaian selai pun yang hanya ditutupi selimut. Wisnu tersenyum puas karena ia sudah berhasil mendapatkannya. Ia melirik Mirna yang sudah tertidur sejak tadi sambil bergumam, dasar wanita. Lalu keluar dari kamar itu meninggalkan Mirna. Sejak tadi Imran berputar-putar di jalan yang sama, sehingga ia sampai sekarang tidak kunjung sampai juga. Imran merasa ia sangat ini sedang dipermainkan. Ada seseorang yang mengetahui dan sengaja untuk memperlambat perjalanan ini. Imran berhenti sejenak. Ia ingin membuat dirinya tenang terlebih dahulu.
Rasa takut karena sendirian tentu saja ia rasakan, tapi Imran mencoba membuang jauh-jauh rasa itu. Karena semakin ia takut, lalu panik, maka ia terus-menerus tidak akan pernah sampai ke rumah Mbak Waro. Imran terus beristighfar di tengah derasnya gerimis yang mengguyur hutan belantara ini. Ia melihat sekeliling tidak ada seorang pun di sini. Ia bergidik ngeri dan langsung melanjutkan kendaraannya. Imran sangat yakin kalau Mirna berada di tempat Mbah Waro. Ia berharap semoga tidak terjadi apa-apa terhadap Mirna sekarang. Mirna terbangun dari tidurnya. Ia mendapati seorang diri di dalam kamar. Ia memakai pakaian yang berjajaran itu terlebih dahulu sebelum keluar kamar. Wisnu, panggil Mirna mencari Wisnu. Ia keluar dari kamar dan melihat Mbah Waro yang sedang bersantai. Permisi Mbah, saya mau numpang ke kamar mandi, ucap Mirna. Ya silakan, jawab Mbah Waro sembari memperhatikan Mirna dari atas sampai bawah. Mirna merasa risih diperhatikan oleh Mbah Waro. Gelagatnya sangat menakutkan. Mirna bergegas membersihkan badan. Ia ingin secepatnya pulang karena waktu hampir memasuki subuh. Tapi ia penasaran dengan kemana perginya Wisnu setelah pergulatan panas yang tadi berlalu. Mirna keluar dari kamar mandi lalu menghampiri Mbah Waro yang duduk bersantai di atas kursi rotan. Belum sempat Mirna ingin menanyakan tentang Wisnu, tapi Mbah Waro menanyakan sesuatu lebih dulu. Mirna tampak ragu untuk menjawabnya. Ia pun terlihat sangat malu-malu. Gimana tadi? Tanya Mbah Waro sembari menatap manik Mirna. Gimana apa Mbah? Tanya Mirna pura-pura tidak tahu. Itu di lehermu, jawab Mbah Waro melirik leher Mirna, ada tanda merahnya. Oh ini Mbah, cuma bekas digigit nyamuk mungkin, jawab Mirna sungkan. Di mana Wisnu Mbah? Sambung Mirna untuk mengalihkan pembicaraan, karena ia merasa tidak enak dengan Mbah Waro karena habis memadu kasih di rumah beliau. Oh sudah tidak ada lagi, jawab Mbah Waro singkat, lalu hendak beranjak pergi dari hadapan Mirna. Kemana Wisnu Mbah? Tanya Mirna mencegat Mbah Waro. Belum sempat Mbah Waro menjawabnya, tiba-tiba terdengar gedoran pintu yang sangat keras. Mirna, cepat pulang, teriak seorang dari luar menampakkan kemarahan. Mirna dan Mbah Waro saling bertatapan. Mereka berdua sudah mengetahui siapa di luar itu. Mirna, jangan percaya dengan Mbah Waro dukun itu, cepat keluar, teriak Imran tiada hentinya. Wajah hitam Mbah Waro menampakkan kemarahan karena merasa sangat terganggu oleh kata-kata kasar Imran. Mirna tampak gusar. Ia pun juga merasa takut kalau suaminya itu membawa senjata tajam ke sini. Mirna tambah ketakutan kalau Mbah Waro memberitahu bahwa ia tidur bersama dengan laki-laki lain. Ada apa ini? Sentak Mbah Waro sambil membuka pintu. Di mana istri saya? Di mana Anda sembunyikan? Tanya Imran berapi-api. Aku di sini Mas, aku baik-baik saja, jawab Mirna dalam rumah. Imran yang kelelahan dengan kondisinya saat ini yang sangat memprihatinkan dengan baju basah, bibir pucat akibat kedinginan. Mirna, cepat kita pulang. Dukun ini jahat, ucap Imran sambil mengacungkan jari telunjuknya tepat di depan wajah Mbah Waro. Mbah Waro hanya menyunggingkan sudut bibir. Ia hanya diam saja, tidak menanggapi perkataan Imran yang menyebutnya orang jahat. Iya Mas, ayo kita pulang. Jangan marah-marah begini sama Mbah Waro, ucap Mirna merasa tidak enak. Segera Mirna mengambil barang-barangnya ke dalam kamar tempat ia dan Wisnu memadu kasih. Tunggu Mas, aku ambil tas dan kunci mobil dulu, sambung Mirna secepatnya berlalu.
Imran dan Mbah Waro saling berhadapan. Imran sangat geram dan ingin mengajar laki-laki tua dan bungkuk ini. Tapi ia tidak sejahat itu. Karena melihat Mirna yang baik-baik saja, maka Imran tak ingin berbuat begitu. "Mirna, cepat!" teriak Imran dari luar. Di dalam kamar, Mirna tampak sedih meninggalkan bekas ia dan Wisnu memadu kasih. Mirna sejenak memikirkan Wisnu yang tiba-tiba hilang. Padahal ia ingin sekali untuk berpamitan pulang dan ingin melihat laki-laki gagah itu sebelum pergi. Karena Wisnu sudah membuat dirinya nyaman walaupun hanya sebentar. "Silakan masuk dulu," ucap Mbah Waro. "Tidak sudi," jawab Imran dengan lantang. Imran melihat dalam rumah Mbah Waro, tapi ia tidak melihat Mirna ada di ruang tamu itu. Imran begitu kesal saat melihat Mirna keluar dari kamar kecil Mbah Waro. "Ayo cepat kita pulang," ucap Imran menarik tangan Mirna dengan kasar. "Aduh mas, sakit, jangan keras-keras," ucap Mirna. "Maaf mbah atas perlakuan suami saya ini, saya pamit permisi dulu," ucap Mirna kepada Mbah Waro. Sebelum Mirna memasuki mobil, ia sekali lagi memperhatikan rumah kecil Mbah Waro. Ia menatap nanar dan ingin sekali menemui Wisnu. Tapi laki-laki itu sama sekali tidak terlihat untuk menampakkan batang hidungnya. Rasanya Mirna mau menanyakan kepada Mbah Waro, tapi ia urungkan karena melihat Imran yang sudah sangat marah. Malam yang dingin dengan cuaca yang masih hujan, Mirna pulang menggunakan mobil, sedangkan Imran mengikutinya dari belakang. Imran tahu kalau saat itu sudah hampir memasuki subuh. Ia sangat kelelahan karena seharian sampai malam tidak ada istirahatnya sedikit pun. Setelah sekian lama di perjalanan pulang, kini mereka sudah keluar dari pedesaan, hampir memasuki azan subuh. Mobil Mirna dan motor Imran memasuki pekarangan rumah. Pagi ini Mirna tidak membuka warungnya. Ia sudah menghubungi karyawannya untuk tidak usah datang. "Mirna, jangan pernah lagi kamu ke sana," pinta Imran. "Kamu jangan sedikit-sedikit kalau ada masalah lalu kamu pergi ke dukun itu Mirna," sambung Imran. "Mas itu sangat sayang sama kamu. Mas takut kamu diapa-apain oleh dukun itu," ucap Imran terus-menerus. Mirna cuek saja. Bahkan ia saat ini tidak mendengarkan apa yang diucapkan Imran. Malahan pikiran Mirna saat ini hanya kepada Wisnu seorang. "Sudah ya mas, aku sudah pulang dan baik-baik saja. Sebaiknya kita istirahat," jawab Mirna dengan santai. Mirna berpikir mungkin ia akan kembali datang lagi ke tempat Mbah Waro hanya untuk bertemu Wisnu. Mirna akan mencuri-curi waktu kalau suaminya sedang berangkat kerja. "Wisnu, aku kangen sama kamu," gumam Mirna saat sedang rebahan di samping Imran yang sedang tertidur. Pikirannya saat ini hanya tentang permainan panasnya tadi malam bersama Wisnu. Ia membayangkan kegagahan Wisnu yang sangat lihai. "Di mana kamu sekarang, Wis?" batin Mirna. Mirna beranjak dari tidurnya untuk bercermin sebentar. Ia memandangi bekas kemerahan yang tersisa di lehernya. Mirna tersenyum sambil memegangi lehernya itu. Ia sangat senang dengan terlenanya di kubangan dosa. "Mirna, ngapain kamu senyum-senyum di depan cermin?" tanya Imran tiba-tiba lalu menghampiri Mirna yang berdiri. "Tidak apa-apa mas," jawab Mirna sedikit gugup. Dengan cepat ia menutupi lehernya dengan rambut yang sengaja digerai. "Tunggu, ini merah bekas apa Mir?" tanya Imran memperhatikan dan menatap Mirna dengan penuh tanya. "Hanya digigit serangga mas," jawab Mirna kembali ke tempat tidur. Imran mencegah Mirna. Ia terus memperhatikan leher istrinya itu. Leher jenjang dan putih Mirna sangat tampak kelihatan bekas kemerahan itu. Bukan hanya satu tapi ada dua. "Apaan sih mas? Mas gitunya ngeliatin aku," ucap Mirna takut.
Imran baru sadar dan baru saja ia melihat bekas kemerahan itu. Tadi malam ia tidak memperhatikan leher istrinya. Imran membuang jauh-jauh prasangka buruknya itu. Imran berpikir tidak mungkin Mirna melakukannya dengan orang lain, apalagi Mbah Waro yang mengerikan itu. "Mirna, Mas minta maaf. Maaf, Mas terus marah-marah sama kamu," ucap Imran mencoba memperbaiki kesalahannya kemarin telah membentak Mirna dengan kasar. "Iya Mas," jawab Mirna dengan singkat. Setelah beberapa hari berlalu, Mirna selalu kepikiran dengan Wisnu. Bahkan ia beberapa kali menolak keinginan Imran sebagai sepasang suami istri. Mirna merasa setelah mengenal Wisnu, ia merasa kembali bahagia yang sangat susah ia dapatkan dari suaminya. Belum sempat Mirna untuk pergi ke rumah Mbah Waro karena belum mendapatkan waktu yang tepat. Suaminya pun selalu pulang untuk makan siang dan cepat pulang kerja. Tidak ada celah bagi Mirna untuk pergi. Dari dalam lubuk hati Mirna, ia ingin sekali mengakhiri hubungannya dengan Imran yang baginya sudah sangat hambar. Tapi saat Mirna mencoba menghindari Imran, Mirna merasa Imran terus-menerus memberinya perhatian lebih yang hanya ditanggapinya dengan rasa tidak nyaman. Flashback ke cerita malam itu. Sesudah Imran dan Mirna pergi dari hadapan Mbah Waro malam itu, tampak Mbah Waro biasa-biasa saja saat Imran marah-marah kepadanya, bahkan membentak Mbah Waro karena telah menyembunyikan Mirna. Saat mereka keduanya sudah jauh di jalan, Mbah Waro menutup pintu rumahnya lalu menatap kamar kecil tempat dua insan memadu kasih sambil menyunggingkan senyum di sudut bibir sembari berkata, "Nikmat sekali tubuhmu Mirna sayang." "Dek Mirna, kenapa warungnya kemarin tutup lagi?" tanya Iwan. "Lagi pengen istirahat aja Wan," jawab Mirna. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Imran datang untuk makan siang. Walaupun jarak tempat kerja dan rumahnya lumayan jauh, tapi ia sempatkan untuk pulang sama seperti dahulu selalu dekat dengan Mirna. Imran pun merasa saat sekarang ini memang hubungannya dengan Mirna seperti ada jarak. "Mirna, Mas pulang, kita makan siang bersama yuk," ajak Imran. "Aku sibuk Mas, kalau Mas mau makan, makan sendiri aja dulu," tolak Mirna. Iwan yang masih makan sambil mendengarkan percakapan sepasang suami istri itu, Iwan hanya menertawakannya di dalam hati sambil bergumam, "Ayo kalian bertengkar, teruslah bertengkar." Imran menenangkan hatinya. Ia bersabar agar tidak marah kepada Mirna karena menolak ajakan untuk makan bersama. Ia pun mencoba memahami keadaan saat ini karena ada banyak pengunjung yang datang untuk makan. Terlihat suasana sangat ramai karena jam istirahat. Imran sengaja duduk di samping Iwan agar Iwan tidak berani terang-terangan menggoda istrinya. "Wan, masih lama pembangunan proyeknya?" tanya Imran. "Iya Bang Imran, masih lama," jawab Iwan merasa gugup. "Wan, saya perhatikan kamu sering sekali ya menggoda istri saya. Saya harap jangan begitu lagi ya," tegur Imran. Iwan hanya diam dan merasa tidak enak hati karena mendapatkan teguran dari suami Mirna langsung. Dan memang kenyataannya begitu. Iwan merasa sudah terbiasa untuk menggoda Mirna. "Kau dengarkan Wan?" tanya Imran. "Iya," jawab Iwan sembari berlalu dan langsung pergi setelah membayar makan. Saat di jalan, Iwan sangat merasa kesal. Beberapa kali ia melontarkan sumpah serapah kepada Imran. Ia merasa tidak terima untuk ditegur di tengah keramaian tadi. Walaupun tidak nyaring, tapi beberapa orang tentu saja ada yang mendengarnya. Saat di warung, Mirna sempat memperhatikan suaminya dan Iwan berbicara. Walaupun ia tidak mendengarkan apa yang dibicarakan, tapi ia merasa suaminya ada membicarakan sesuatu. Karena bisa dilihat dari gelagat Iwan seperti tidak enak dan Iwan pun seperti ingin bercepat-cepat pergi. "Mas, kamu bicara apa sih tadi sama Iwan? Kenapa dia cepat sekali balik kerjanya?"
Tanya Mirna. Tidak bicara apa-apa Mirna, jawab Imran. Mas, jangan berkata kasar ya sama Iwan. Karena Iwan itu pelanggan setiaku. Nanti ia kabur gara-gara kamu lagi. Jelas Mirna berbicara serius. Iya, Mas mau pergi kerja lagi. Pamit Imran menghindari perdebatan karena sebentar lagi akan habis waktu istirahat jam makan siang. Sore itu Imran pulang lebih awal karena kerjaannya cepat ia selesaikan. Ia ingin mengajak Mirna jalan-jalan sore yang sudah lama ia tidak pernah kerjakan rutinitas itu. Saat hampir sampai di rumah, Imran melihat istrinya sedang berbicara berdua dengan Iwan. Imran memperhatikan dari jauh. Wan, mau kemana sore gini kok rapi banget? Ucap Mirna memperhatikan Iwan yang memakai jaket hitam serta mengendari sepeda motor. Ada urusan penting dengan Mbah Waro, jawab Iwan sambil bergurau. Mau apa ke sana Wan? Tanya Mirna penasaran. Nanti aku ceritakan masalah perjodohan, jelas Iwan berlalu. Mirna merasa ingin juga minta dijodohkan dengan Wisnu. Menurutnya ia sangat cocok kalau bersanding dengan laki-laki cinta satu malamnya itu. Baginya kalau ia secepatnya bercerai dengan Imran, ada banyak keuntungan yang datang padanya. Mirna berpikir sebelum ia mempunyai anak dengan Imran, maka semakin mudah peluang untuk cerai. Itu adalah salah satu alasannya nanti. Setelah bercerai dengan Imran, ia akan mendapatkan harta gaib lalu ingin dijodohkan dengan Wisnu. Pasti Mbah Waro membantunya. Mirna senyum-senyum memikirkan rencana ingin menikah dengan Wisnu. Ia tidak merasa sedang diperhatikan oleh Imran yang kini sudah sampai. Mirna, kenapa senyum-senyum begitu? Tanya Imran. Enggak kok mas, lagi seneng aja. Jualan hari ini laris manis, jawab Mirna mengelak. Ayo siap-siap, mau nggak mas ajak jalan-jalan sore? Ucap Imran semeringah. Ia berharap Mirna tidak menolak ajakannya. Jalan-jalan kemana mas? Tanya Mirna penasaran, karena Imran sejak tadi tidak hentinya tersenyum. Kita ke mall, kamu kan sudah lama tidak belanja, jelas Imran. Mas ada sedikit rezeki, cukuplah buat kamu beli baju satu lembar dan buat kita makan nanti di mall, jelas Imran karena melihat Mirna yang tampak keheranan. Dapat bonus mas? Tanya Mirna. Iya alhamdulillah, ayo kita siap-siap, pinta Imran. Mereka berdua pergi menggunakan mobil. Kali ini Mirna tidak menolak ajakan Imran, walaupun hanya shopping baju satu lembar sama makan bakso di mall. Lumayan membuat pikiran Mirna lebih tenang dan fresh setelah beberapa hari kalau memikirkan Wisnu. Mereka berdua tampak sedikit lebih akrab, tapi saat ini hanya Imran yang panjang lebar menceritakan pekerjaannya di kantor, sedangkan Mirna terlihat biasa saja menanggapinya, walaupun Imran menceritakan hal-hal yang lucu sekalipun. Mirna, kamu seneng gak mas ajak jalan-jalan? Tanya Imran. Lumayan, jawab Mirna. Mas, aku kepikiran sama sepatu yang aku coba tadi deh. Kamu ada bawa uang lebih enggak? Tanya Mirna. Waduh, gak ada. Lain kali aja ya. Mas juga belum gajian, jelas Imran. Mirna hanya beroh panjang saja. Sebenarnya sudah banyak Mirna memiliki sepatu dan pakaian yang baru-baru saja ia beli sama Winnie beberapa hari yang lalu. Itu pun belum dipakai semuanya karena kebanyakan beli barang yang tidak terlalu penting. Mereka berdua kembali pulang. Mirna sedikit kecewa karena Imran tidak memberikan sepatu yang ia mau saat di mall tadi. Mirna seperti tidak ingin mau tahu bahwa Imran tidak memiliki uang yang lebih. Malam hari sebelum tidur, Imran membuka lemari pakaian dan ingin mengambil uang untuk membayar cicilan rumah dan mobil. Karena sudah masuk waktu untuk bayar, Imran terkejut. Ia hanya mendapati sisa uang pecahan 100 ribuan 5 lembar.
Imran menggeledah isi lemari mencari-cari. Sepertinya tidak mungkin bisa seseorang yang masuk lalu mencurinya, karena sebelum Mirna ke depan untuk menjaga warung, tidak pernah ia lupa untuk mengunci pintu rumah. "Mirna, di mana uang untuk bayar mobil dan rumah?" tanya Imran serius. "Di dalam lemari pakaian, Mas," jawab Mirna sambil meneguk air putih. "Iya, Mas tahu, tapi hanya tersisa sedikit, Mir. Apa kamu pakai?" tanya Imran. "Iya, Mas, aku pakai untuk beli kebutuhan aku," jawab Mirna. "Astaga, Mirna," ucap Imran sambil mengusap wajahnya. "Ya mau gimana lagi? Salah Mas kenapa tidak pernah ngajak aku berbelanja lagi?" elak Mirna. Imran kembali memanas. Menurutnya Mirna sangat keterlaluan menghabiskan uang hanya untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. "Mas minta kau kembali serahkan barang-barang itu kepada Winnie dan ambil kembali uangnya," titah Imran. "Ya gimana bisa gitu, Mas? Nanti kamu juga gajian kan? Tenang saja," jawab Mirna. Imran mendengus kesal. Mau marah pun tidak bisa, karena ia tidak ingin lagi bertengkar dengan Mirna. Ia takut kalau Mirna kembali pergi dari rumah. Imran sangat mencintai Mirna. Ia begitu takut kehilangan. Sedangkan Mirna saat ini sudah mengatur rencana untuk bercerai darinya. Malang sekali nasib Imran saat ini. Ia pun juga tidak tahu kalau Mirna sudah berselingkuh dengan laki-laki asing. Yang Mirna pun tidak tahu siapa laki-laki tersebut. Imran mencoba menahan diri untuk tidak marah ataupun berkata kasar. Dadanya turun naik menahan emosi yang memuncak dan ingin segera meluapkannya. "Kau belanjakan barang apa saja sama Winnie?" tanya Imran dengan pelan. "Banyak, Mas. Aku lupa bilang kalau aku beli HP baru ini di toko besar," jawab Mirna sembari memperlihatkan HP yang bermerek mahal tersebut. "Kredit juga HP-nya?" tanya Imran. "Enggak, Mas, kalau ini cash, kecuali beli barang-barang di tempat Winnie," jelas Mirna. Imran geleng-geleng kepala atas perilaku istrinya tersebut. Ditegur pun tidak bisa lagi, karena itu sudah biasa bagi Imran. Mirna tersenyum puas melihat Imran yang kini sedang kepusingan memikirkan banyaknya tagihan, sedangkan uang yang untuk dibayarkan sudah Mirna habiskan. Mirna memang sengaja membuat Imran agar selalu marah-marah padanya. Ia pun sangat senang saat ini membuat suaminya kesal agar Imran tidak tahan lagi padanya lalu menceraikan dirinya agar bisa menikah dengan Wisnu. "Rasain kamu, Mas, makanya cepat ceraikan aku," batin Mirna. Mirna meminta cerai dengan cara yang halus saja. Ia tahu kalau terang-terangan meminta cerai pasti Imran akan menolak mentah-mentah. Maka dari itu ia akan selalu membuat suaminya itu bosan dan muak atas tingkah lakunya yang diulah-ulah. "Mas, aku minta maaf ya," ucap Mirna basa-basi. "Lain kali jangan ambil uang yang sudah Mas sisihkan untuk bayar cicilan ya, Mir. Kamu pasti tahu kan kalau kita masih banyak cicilan," jawab Imran dengan tenang. "Tapi ada sisa uangnya kan? Sini, kasih ke aku aja buat bayar arisan," ucap Mirna tidak merasa bersalah. "Uang hasil jualan kamu kan ada, sebaiknya disimpan di sini saja ya," jawab Imran penuh hati-hati. Ia takut Mirna kembali marah-marah karena saat ini Imran sangat ingin menghindari untuk pertengkaran. Di sore itu nampak seorang laki-laki berkulit hitam, memakai jaket hitam dan datang bersepeda motor ke tempat Mbah Waro. Ia datang hanya seorang diri. Beberapa kali ia mengetuk pintu rumah Mbah Waro, dan tidak lama terbukalah pintu dan itu segera ia langsung masuk ke dalam. "Gimana, Mbah?" "Sesuai dengan rencanamu," jawab Mbah Waro. Ada suatu rahasia yang ia pinta kepada Mbah Waro. Baginya Mbah Waro adalah penolong untuk memudahkan ia bisa mendapatkan seseorang yang sejak lama sudah ia incar. Laki-laki yang memakai jaket hitam itu juga sangat mempercayai Mbah Waro. Semua urusan perjodohan ia serahkan semuanya kepada dukun yang dikenal bisa mengabulkan apapun.
walaupun dengan syarat tertentu. Laki-laki itu terus membicarakan seorang perempuan yang ia ingin dapatkan. Ia pun curhat ada banyak masalah kepada Mbah Warot, terutama curhat tentang bagaimana cara untuk memisahkan pasangan suami istri tersebut agar ia bisa memiliki perempuan itu. Secepatnya bikin mereka berdua cerai, Mbah.